Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia kali ini, anak-anakku sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi pelajaran fikih yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ayo kita lanjutkan materi kita dari pembahasan pakaian-pakaian yang terlarang. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua tema dari pakaian-pakaian yang terlarang. Satu, yaitu pakaian yang tidak menutup aurat. Dua, adalah pakaian yang terbuat dari kain sutra. Untuk pembahasan pada saat ini kita akan membahas tentang pakaian yang dilarang, yaitu mu'asfar. Apa sih mu'asfar itu? Mu'asfar yakni pakaian yang dicelup dengan usfur atau za'faron. Usfur atau za'faron itu apa? Ya, suatu jenis tumbuhan yang dipakai untuk mewarnai pakaian sehingga pakaian menjadi berwarna merah atau kuning. Ya, khas warna merah atau kuningnya. Jadi adalah jenis tumbuhan yang dipakai untuk mewarnai pakaian sehingga berwarna merah atau kuning. Anak-anak, kalau kita tunjukkan warna jenis tanamannya, tanaman usfur adalah seperti ini. Ini tanaman usfur. Atau disebut dalam bahasa Inggrisnya safflower. Atau tanaman za'faron, seperti ini tanaman za'faron atau saffron dalam bahasa Inggrisnya. Dua tanaman ini kalau diolah kemudian dijadikan kain padanya, maka akan menghasilkan warna merah atau warna kuning yang khas. Tetapi pakaian yang dicelup dengan usfur atau za'faron atau disebut mu'asfar ini adalah jenis pakaian yang dilarang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2017 dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As, beliau berkata dan mengkabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alayya thawbani mu'asfaraini. Ya, aku mengenakan dua potong pakaian yang celup dengan usfur. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi min thiyabil kuffar. Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir. Fala yalbasha, maka janganlah engkau memakainya. Pakaian yang dicelupkan dengan usfur. Ya. Menyerupai kebiasaan orang-orang kafir, maka kita tidak boleh memakainya. Ya. Sebagaimana tadi yang digunakan adalah tanaman usfur dan tanaman za'faron. Ini jenis pakaian yang ketiga. Kemudian kita masuk jenis pakaian yang dilarang yang keempat adalah pakaian ketenaran. Apa yang dimaksud dengan pakaian ketenaran? Pakaian ketenaran adalah pakaian
yang merupakan pakaian yang yang membuat decak kagum orang lain karena mewah dan lain dari yang lain. Ya, karena berbeda sendiri dengan orang lain dengan tujuan orang lain mengaguminya. Ya, membanggakan dirinya sehingga akan menimbulkan perasaan angkuh dan sombong di tengah-tengah manusia atau di tengah orang lain. Maka jenis pakaian tersebut dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita lihat contoh pada gambar berikut, ya, pakaian ketenaran. Ini pakaian terbuat dari emas, anak-anak. Ya, bahannya emas, dipakai di tengah-tengah khalayak umum dengan tujuan apa? Berbangga diri. Kita lihat ini, ya, juga emas, terbuat dari emas. Ya, dengan tujuan orang lain menganggap dia itu orang kaya. Nah, ini tidak boleh. Pakaian ketenaran. Atau pakaian yang sering kita dapati sekarang, ya, seperti anak muda yang pakai celana jin kemudian dilobangi pakaian tersebut. Atau pakai jaket dengan jin kemudian dilobangi. Bahkan terlihat auratnya, ini jelas pakaian yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memakai pakaian ketenaran di dunia ini, albasahullahu thawba mudillatin yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan nanti pada hari kiamat dengan pakaian kerendahan. Nah, tentunya kita tidak pengen pada hari kiamat nanti kita kekal di sana, kita memakai pakaian yang rendah, yang hina. Itu. Baik, untuk kelima, pakaian yang dilarang adalah pakaian dari kulit hewan buas. Ya, pakaian dari kulit hewan buas. Pakaian yang terbuat dari hewan itu ada yang dihalalkan, ada pula yang diharamkan. Ya, dari kulit ada yang satu dihalalkan, ada pula yang diharamkan, yang terbuat dari kulit hewan. Ya. Untuk yang diharamkan, yang dilarang adalah kulit dari hewan buas. Ya. Kenapa dilarang kita memakai pakaian dari kulit hewan buas? Sebab dilarangnya pakaian dari kulit hewan yang diharamkan adalah karena adanya unsur najis. Hewan buas adalah hewan yang dilarang memakannya, ya, memakan dagingnya. Yang haram untuk dikonsumsi walaupun disembelih mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan hewan buas seperti ular atau harimau atau hewan pemangsa yang lainnya, ya, itu diharamkan mengkonsumsinya. Demikian pula pemanfaatan kulit sebagai pakaian pun diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memakai pakaian dari kulit hewan buas dan berkendaraan naik di atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ini tidak boleh, ya, kita memakainya. Tidak boleh. Ya, kenapa? Ya, karena binatang buas itu najis. Ya, najis. Sesuatu yang najis tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita kenakan untuk pakaian. Ini. Kemudian berikutnya yang keenam, ya, yang terakhir dari pembahasan pakaian-pakaian yang terlarang adalah memakai pakaian lawan jenis. Ya, memakai pakaian lawan jenis. Baik itu
laki-laki memakai pakaian perempuan atau sebaliknya perempuan memakai pakaian laki-laki. Ya. Atau misalkan laki-laki mengenakan kerudung, mengenakan kalung, mengenakan anting, ya. Jadi larangan memakai pakaian lawan jenis ini sifatnya umum sebenarnya. Ya, ada ucapannya, tingkah lakunya, sikapnya. Ya, kalau menyerupai lawan jenis ini juga dilarang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-mutasyabbihina birrijali bin nisa, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati bin nisa'i birrijal, dan kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Ini dilaknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Didoakan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebagai seorang muslim kita tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian dilarang. Anak-anak, kita ulangi lagi dengan pelan-pelan. Pakaian-pakaian yang dilarang yang pertama adalah pakaian yang tidak menutup aurat. Yang kedua adalah pakaian yang terbuat dari kain sutra. Yang ketiga adalah mu'asfar, ya, pakaian mu'asfar. Kemudian yang keempat adalah pakaian ketenaran, ya, pakaian ketenaran. Yang kelima, pakaian terbuat dari kulit hewan buas. Yang keenam adalah pakaian lawan jenis atau menyerupai pakaian lawan jenis. Anak-anakku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya pada pembahasan kali ini, sehingga kita menjadi tahu mana perkara-perkara yang boleh kita lakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan. Ustaz kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.